Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya tentang episode budidaya porang, Aksara Agro & Farm kali ini akan menyampaikan tentang pabrik porang. Itu sudah ada yang buka, tetapi petani itu jangan sampai lengah, teman-teman. Nah, seperti apa penjelasan dari kami Aksara Agro & Farm? Jadi ini awalnya karena ada pertanyaan memang dari penonton, apakah betul Mas memang sudah ada pabrik porang yang buka, karena penonton tersebut menonton di channel YouTube yang lain yang menginformasikan memang ada beberapa pabrik porang yang sudah buka. Bahkan ada pengepul yang memang sudah menerima penjualan umbi maupun chip kering atau serpih porang. Nah, jadi penjelasan kami di awal perlu diketahui yang pertama, memang betul teman-teman, saat ini di pertengahan bulan Januari 2023 itu memang sudah ada pabrik porang yang sudah buka. Itu yang pertama, sudah betul. Yang kedua, pabrik porang yang sudah buka ini itu di bagian Indonesia yang memang areanya atau daerahnya itu sudah porangnya itu sudah masuk ke panen awal. Artinya sudah bisa dipanen tapi masih tahap awal. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kami harapkan penonton video ini itu jangan mengeneralisir bahwa semua pabrik porang yang berada di Indonesia dari sisi barat sampai ke timur itu sudah buka. Itu belum, karena biasanya bukanya pabrik porang itu menyesuaikan dari musim panen di tiap-tiap daerah, teman-teman. Nah, kalau di kami ini memang lahan yang kedua kami ini itu dari bibit katak. Nah, kami saat ini baru mulai membersihkan lagi gulma yang tahap kedua, teman-teman. Setelah tahap pertama kemarin sudah kita bersihkan. Pembersihan yang tahap kedua ini karena tunas yang kedua itu sudah mulai tumbuh. Kami dengan jurus 5 bahkan 10 jari, teman-teman, alias mencabuti seperti itu. Nah, kunci di awal untuk petani porang, tips dari kami, jangan teman-teman petani porang itu memanen porang itu lebih awal. Meskipun di sosial media itu sudah ada informasi yang memberikan info bahwa pabrik porang itu sudah buka, teman-teman. Jadi dorman atau repahnya porang itu biasanya di Indonesia itu mulai dari yang bagian barat seperti Medan, Riau, Sumatera itu sudah mulai dorman, teman-teman. Otomatis pabrik-pabrik porang yang di sana itu sudah buka, teman-teman. Bahkan informasinya kemarin pabrik porang di daerah Riau itu di harga bukaan 3.700 per kilo, itu harga pabrik, teman-teman. Kemudian untuk di daerah Jawa Barat itu kemarin saya lihat memang sudah ada beberapa yang menerima pembelian atau penjualan serpih porang, bahkan umbi, karena itu sudah mulai di daerah sana itu panen awal, teman-teman. Nah, untuk Jawa Tengah apalagi Jawa Timur saat ini porang lagi hijau-hijaunya. Kalau lebih detailnya itu lagi masa peralihan dari vegetatif ke generatif, teman-teman. Nah, makanya seperti ini bukan fenomena baru ya, teman-teman. Artinya ada pabrik yang di bulan Januari itu sudah buka. Itu teman-teman jangan langsung menelan mentah-mentah informasi yang ada ditonton di sosial media, khususnya di YouTube. Nanti teman-teman melihat seperti itu, karena saya melihat komentar-komentar di video itu seakan-akan bahkan yang membuat video di YouTube itu sudah menceritakan bahwa pabrik porang yang buka itu di daerah Sumatera. Tetapi yang menonton video itu masih aja tanya, Pak, di tempat saya masih hijau-hijau, Pak, di daerah Jawa. Kenapa pabrik sudah buka? Nah, itu kan artinya tidak ada penonton tersebut kurang detail menonton video secara komplit. Artinya informasi yang disampaikan oleh Bapak yang membuat video itu juga akhirnya tidak tersampaikan dengan sepenuhnya, teman-teman. Oleh karena itu, tips dari kami, berhubung adanya info di sosial media itu banyak yang nonton, kembali lagi petani porang harus cerdas. Artinya jangan kemerungsung, jangan gusar, jangan galau dengan info pabrik kok sudah buka saat ini. Yang kedua,
harga pabrik yang ada saat ini di bagian Sumatera, yaitu bisa jadi itu nanti untuk mereferensi di bagian Jawa. Katakan tadi yang bukaannya 3.700 harga pabrik, tapi teman-teman nggak usah galau, itu baru harga bukaan, belum harga pertengahan atau menjelang akhir panen, artinya awal musim tanam porang selanjutnya 2023. Nah, kalau teman-teman itu merasa, yang kedua nih teman-teman, kalau teman-teman itu merasa belum untung karena HPP tiap-tiap petani porang tentu berbeda-beda teman-teman. Kalau kami semiliar tentu HPP-nya ini kami sangat murah, dengan jarak tanam sangat rapat itu juga sangat murah. Bahkan kami tidak melakukan pembongkaran dari musim pertama, musim kedua, musim ketiga kita tidak melakukan pembongkaran. Itu tentu HPP-nya jauh lebih murah dibandingkan dengan teman-teman yang merawat intensif dengan mulsa, kemudian tiap musim dibongkar, itu juga akan berbeda. Tetapi keputusan berada di teman-teman semua, mau dijual, ditahan di lahan, atau bahkan diolah umbinya menjadi chip porang, itu menjadi keputusan teman-teman. Artinya keputusan di sini teman-teman harus berani. Artinya berani itu berani ya, berani nahan, berani sabar. Jangan sampai titik kita putus asa karena kok harga murah, itu menjadi asupan, menjadi makanan empuk oleh tengkulak atau pabrik. Karena yang diharapkan oleh oknum-oknum tengkulak itu tentunya hati petani yang kemerungsung, galau, gusar, kok harganya nanti sekarang bukaannya segini ya, nanti ke depan makin turun ini, kalau gitu ya mending saya jual. Nah, itu yang diharapkan oleh oknum-oknum tengkulak seperti itu. Nah, makanya petani memang harus siap-siapan mental, siap-siapan sabar dengan tengkulak maupun dengan pabrik porang. Karena di video sebelumnya kita sudah menceritakan bahwa memang pabrik-pabrik porang itu semacam sudah melakukan rapat koordinasi untuk penentuan harga bukaan awal panen porang, teman-teman. Kalau pabrik porang aja berbisnis dengan seperti itu ya wajar. Kenapa petani tidak tidak cerdas, tidak kompak? Bahkan untuk melakukan uji coba pengecipan sendiri saja itu kayak kurang pede. Nah, makanya kami menghimbau tetap petani pada musim panen 2023 ini, khususnya di daerah Jawa yang pabriknya itu belum pada buka, Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu sebaiknya ya tetap konsolidasi dengan petani-petani porang, teman-teman. Petani-petani porang diajak konsolidasi, komunikasi untuk nanti bisa menjaga kekompakan agar yang memegang kendali harga itu tidak hanya satu pihak di pabrik porang saja, teman-teman. Nah, ini bukti dari kami bahwa memang di pertengahan Januari 2022 porang dari bibit katak ini udah tumbuh tunas yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman cerita dari kami bahwa memang petani pabrik porang sudah ada yang buka saat ini di daerah Sumatera, dan petani itu usahakan jangan panen di awal musim panen, karena biasanya di awal musim panen itu harganya relatif masih rendah dibandingkan setelahnya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.